Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya hari ini ya. Nah, hari ini Bu Dwi akan menjelaskan di tema 8 pembelajaran IPA, dampak siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Simak penjelasan Bu Dwi hari ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah volume air di bumi adalah tetap. Tapi mengapa ada sebagian saudara kita yang kesulitan mendapatkan air untuk minum atau keperluan sehari-hari lainnya, terutama pada musim kemarau? Jumlah volume air di bumi memang tetap, tetapi saat ini sebagian besar air tersebut telah tercemar atau sulit didapatkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh terganggunya siklus air akibat lingkungan yang mengalami perubahan. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Aktivitas manusia yang berdampak pada siklus air diantaranya: pertama, penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan sehingga terjadi pencemaran tanah dan air. Pencemaran tersebut akan merusak lingkungan dan berpengaruh buruk bagi manusia, yaitu tanah menjadi tidak subur lagi, sehingga tanaman pertanian tidak dapat tumbuh. Kedua, pencemaran udara disebabkan oleh gas dari asap kendaraan atau pabrik. Gas tersebut akan mengotori udara dan bereaksi dengan uap air di atmosfer, kemudian turun sebagai hujan asam yang berbahaya karena bisa mencemari sumber air di bumi dan dapat mematikan tumbuhan ataupun hewan. Ketiga, menebang pohon secara liar. Hutan merupakan daerah resapan air yang paling besar. Air hujan yang turun di sekitar hutan akan mengalir ke sungai atau laut atau akan diserap oleh akar pohon. Jika pohon di hutan ditebang atau dibakar, maka hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul menyebabkan air akan mengalir di permukaan tanpa ada yang menahan, sehingga mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Keempat, pembangunan jalan dari bahan aspal dan beton. Permukaan yang ditutup oleh aspal atau beton akan mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga menyebabkan cadangan air tanah berkurang. Kelima, pengambilan air tanah secara berlebihan. Jika pengambilan air tanah lebih besar daripada jumlah air hujan yang diserap oleh tanah, maka cadangan air tanah akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan turunnya permukaan tanah atau amblas. Keenam, membuang limbah atau sampah ke sungai atau ke laut. Jika kita membuang limbah atau sampah ke sungai ataupun ke laut, maka air laut akan tercemar. Ini menyebabkan makhluk hidup seperti ikan dan tumbuhan yang hidup di sungai ataupun di laut akan mati dan air tidak bisa kita konsumsi. Sekarang, bisakah kalian menyebutkan aktivitas manusia lainnya yang dapat mengganggu siklus air? Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas manusia yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Selain aktivitas manusia, perubahan lingkungan juga dipengaruhi oleh faktor alam, seperti angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut. Berbagai bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Apa saja bencana alam tersebut dan apa dampaknya bagi perubahan lingkungan? Yuk kita simak. Pertama, erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah oleh angin, air, atau es. Erosi dapat terjadi karena gejala alami atau kegiatan manusia. Kedua, abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi disebut juga erosi pantai. Ketiga, banjir. Banjir dapat disebabkan oleh hujan deras dalam waktu lama atau air laut pasang yang tinggi. Hujan deras dapat membuat permukaan air sungai naik dan meluap ke daerah sekitarnya. Terlebih, jika air sungai penuh dengan sampah, air akan cepat meluap karena tersumbat.
Keempat, tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit. Peristiwa ini dapat diakibatkan oleh hujan. Air yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi air permukaan dan air tanah. Berdasarkan kedalamannya, air tanah dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal merupakan air tanah yang letaknya dekat permukaan bumi di atas lapisan kedap air. Sedangkan air tanah dalam merupakan air tanah yang letaknya jauh dari permukaan bumi yang tersimpan di antara dua lapisan kedap air. Air yang kita gunakan, terutama air minum, haruslah air bersih. Tahukah kamu ciri-ciri air bersih? Menurut ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, layak atau tidaknya suatu air untuk kehidupan manusia ditentukan menurut persyaratan kualitas secara fisik, kimia, dan biologi. Syarat fisik air bersih diantaranya air tidak berwarna keruh, tidak memiliki bau, tidak ada rasa, berwarna jernih, dan suhu air terjaga. Persyaratan kimia air bersih antara lain memiliki pH netral berkisar 6,8 sampai 9,0, kesadaran rendah, dan tidak mengandung bahan organik atau anorganik yang telah ditetapkan. Air bersih juga harus memenuhi beberapa syarat secara biologi. Pertama, tidak mengandung organisme patogen, yaitu makhluk hidup penyebab penyakit, ataupun tidak mengandung mikroorganisme non-patogen. Walaupun tidak berbahaya, tapi akan menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak pada air. Berikut adalah peranan penting siklus air dalam ketersediaan air di bumi. Di antaranya, menjaga iklim agar seimbang dan stabil, sebagai proses peremajaan air secara alami, sebagai penyedia air tanah, menjaga suhu udara di bumi, pembentukan kembali permukaan bumi, dan memelihara kehidupan ekosistem. Setelah kita mengetahui pentingnya ketersediaan air bersih, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga siklus air dan ketersediaan air bersih? Pertama, kita harus menghemat air dengan mematikan keran air jika penampungan air tersebut sudah penuh. Kedua, pembuatan lubang biopori. Lubang ini berguna untuk menampung air hujan yang akan diresap oleh tanah. Kemudian, penanaman pohon di lahan yang gundul agar akar-akar pohon tersebut dapat menahan air di dalam tanah. Yang terakhir, penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan agar udara di sekitar kita tidak tercemar. Demikian pembelajaran hari ini. Bagaimana? Kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari bersama? Good job! Betul sekali. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.